Haleluya. Kita mau berjoget buat Tuhan. Oh. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini sama-sama kita mau hampiri Tuhan. Kita mau bawa setiap hidup kita, mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami bawa nyanyian kami bawa penyembahan dan pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat penyembahan kami. Lawat kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Pagi hari ini kami yakini dan kami sadari Engkaulah penolong kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, kami percaya. Dengan iman nyatakan, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyatakan, gak perlu kami takut, gak perlu kami bimbang, karena ada Engkau Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena Engkau bersama kami. Ku tahu Kau bersama. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri di depan Tuhan. Saat kami berjalan Tuhan, saat ku berjalan, katakan kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, sebab ada Engkau Tuhan. Ku tahu Kau bersama.
bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang Lebih sungguh lagi dengan iman nyatakan, kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku berserah, ku percaya. percaya hanya Yesus penolong yang Sekali lagi nyatakan, kau lebih tahu. Mari jemaat Tuhan, nyatakan di hadapan Tuhan, kau lebih tahu. terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku percaya dengan iman kami nyatakan, Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Sebab hanya Yesus pertolongan. Penolong yang Engkau menolong dalam hidup kami Tuhan. setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau jawaban hidupku, penolong dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih. Engkau baik. Yesus, Yesus yang ku perlu. Apa yang Yesus yang ku perlu. Jangan tinggalkan kami. Sertai hidup kami. Dampingi hidup kami. Jangan lalukan Engkau dari kami Tuhan. Jangan pergi dariku. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau penolongku, Engkau pelindungku, batu karangku. Haleluya. Haleluya. Jamah setiap kami, urapi kami Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih tetap dalam hadirat Tuhan.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Pagi hari ini kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu Tuhan. Hanya Engkau yang kami butuhkan dalam hidup ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Dengan sungguh katakan, setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Engkau yang kami perlu dalam hidup ini Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam, di suka dukaku, jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Sekali lagi nyatakan, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyap penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Katakan setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkati. Katakan setiap jam. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang gak pernah berhenti. Pagi hari ini kami bawa setiap pujian kami bawa penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan, yang disenangkan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami anak-anak-Mu yang pagi hari ini siap memberikan yang terbaik hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan amin. Mari berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya.
Sebab apa yang kami nggak lihat, nggak kami dengar Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang menyediakannya bagi hidup kami. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan ya. Sama-sama katakan, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul dalam hati, timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi nyatakan, Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi bagi Dia. yang mengasihi Yes, Dia. sama-sama katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasanya tak berubah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan ya. Pagi hari ini dengan iman kami katakan Engkau sanggup. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakan Bagi yang mengasihi Dia. bagi yang mengasihi Sekali lagi Dia. nyatakan, apa yang tak pernah Apa yang dilihat, tak pernah dilihat mata, Yes. yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. sama-sama katakan Allah sanggup. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Saya rindu Kuasanya tak jemaat Tuhan. Mari berubah. nyatakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya sekali tak lagi kami mau nyatakan di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau sanggup. sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup Melakukan semuanya. melakukan segala Yes. perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau
sapa kiri kanan kita, minimal 4-5 orang. Katakan, aku diberkati, kamu diberkati. Sebab kasih setiamu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat kebajikan. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Tak balas sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi kita mau nyatakan kebaikan-Mu Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Dengan iman nyatakan Bapa sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Mari yang percaya lebih sungguh katakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Katakan nama-Mu berkuasa. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau kekuatan kami. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Takkan gentar, Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. katakan Engkau sumber kekuatan. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, Sebab Engkau bersama kami. sebab Engkau sertaku. Amin.
gentar kami, takkan gentar langkahku. katakan Engkau yang mengangkat kami Tuhan. Angkat tanganku Yes. saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Sama-sama angkat tanganmu dan nyatakan, Lembah yang kelam kan ku lewati. sebab Engkau sertaku. Sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Sekali lagi angkat tangannya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa Sekali lagi selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya persilahkan bagi yang melayani untuk boleh mengambil bagian. Sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk setiap berkat yang boleh Kau berikan dalam hidup kami. Pagi hari ini kami rindu memberikan persembahan kami. Kiranya sebelum kami memberikan persembahan ini Tuhan, Engkau yang menyucikan, Engkau yang menguduskan kami. Kami rindu lewat persembahan ini Tuhan, Nama-Mu saja yang boleh dipermuliakan, yang boleh diagungkan. Hanya dalam Nama-Mu Tuhan kami siap memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan
hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang bebaskanku, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. sama-sama kita mau belajar lagu ini ya Bapak Ibu. Kita gak mau kompromi lagi, gak mau ikut apa kata dunia, tapi kita mau ikut kata Tuhan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan setia dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. sekali lagi nyatakan, tak mau hidup bagi dunia ini. Ku hidup bagi Yeah. dunia ini. Kami tak mau kompromi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Katakan tak mau. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Haleluya. Sebab kebenaran-Mu Tuhan, itu yang menjadi bagian dalam hidup kami. Dan pagi hari ini mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang menolong hidup kami Tuhan. Engkau yang menerobos hidup kami Yesus. Bapakku yang ajaib, penolong hidupku, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Mari panggil Dia. Bapakku yang baik,
dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Bapakku yang ajaib, Katakan penolong hidupku, penolong hidupku. anugerah-Mu, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. sebab Kau Bapakku yang baik. Bapakku yang baik. Amin. Kekuatan jiwaku, kuasa-Mu dahsyat, penerobos hidupku. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Katakan ku berseru, Ku berseru, mengangkat tanganku, kami percaya Tuhan, Engkau yang memberi kami pertolongan, Engkau yang menolong hidup kami. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Sekali lagi dengan iman, Ku berseru, mengangkat tangan kami. tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Kepada hambanya yang Melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. sekali lagi katakan, Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatan-Mu, bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. Bersama-Mu ku lewati segalanya. berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami membawa hati dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Tanda bahwa kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan kebenaran firman-Mu yang menuntun, memimpin langkah kami Tuhan. Karena kami menyadari kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kelemahan. Tapi kami percaya ketika kami melangkahkan kaki kami bersama dengan Engkau, ada satu pengharapan, ada satu kekuatan yang baru Tuhan berikan bagi setiap kami. Mari pagi hari ini ya Roh Kudus beracaralah di tengah-tengah kami. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu. Bawa kami Tuhan untuk berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Bukan hanya firman Tuhan sebagai hal yang biasa kami dengar, tetapi firman Tuhan yang hidup, yang akan menjadi rema bagi setiap kekuatan hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Mari Engkau berbicara di tengah-tengah kami. Hati kami siap dibajak oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau yang urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tempat ini. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita boleh kembali ada di tempat ini. Kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak metafora tentang kehidupan. Salah satunya dikatakan bahwa hidup yang kita hidupi ini adalah sebuah peperangan. Artinya kita harus berperang setiap hari melawan bukan darah dan daging, tetapi kita melawan pemerintah, penghulu, kuasa jahat. Alkitab juga menggambarkan bahwa kehidupan ini bagaikan uap yang berlalunya cepat. Sebentar baru ada, kemudian lenyap, hilang, berbekas, tanpa bekas. Hidup bagaikan juga perjalanan. Hidup juga digambarkan bagaikan sebuah kesempatan. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hidup adalah bagaikan pertandingan. Bapak Ibu Saudara, pertandingan apa? Tentu ini bukan pertandingan olahraga atau games. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini adalah pertandingan iman. Bapak Ibu Saudara setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ada di dalam gelanggang pertandingan iman. Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah satu perlombaan pertandingan yang wajib hukumnya. Kita ada di dalamnya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita ikut di dalamnya. Sehingga ada yang bilang life is a game of faith. Hidup ini adalah sebuah perlombaan iman. Bapak Ibu Saudara, ini yang sering kita lupakan. Hidup adalah sebuah pertandingan. Sehingga ada banyak orang Kristen, mereka yang harus keluar dari pertandingan atau mereka didiskualifikasi. Pertandingan iman ini kapan dimulai Bapak Ibu Saudara? Pertandingan iman kita dimulai ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam hidup kita. Pertandingan dimulai. Dan pertandingan ini akan berakhir ketika kita menghembuskan nafas kita yang terakhir kalinya. Selesai pertandingannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, pertandingan iman ini akan berlangsung seumur hidup kita. Selama kita di dunia ini, kita ada di gelanggang pertandingan iman. Siap atau tidak siap. Bapak Ibu Saudara, dan dalam pertandingan ini yang menjadi poin utamanya bukan berapa lama, berapa panjangnya waktu kita ada di dalam pertandingan. Karena masing-masing Bapak Ibu Saudara punya durasi jatah yang berbeda-beda. Tuhan Yesus selama di dunia ini berapa tahun Bapak Ibu Saudara? 33,5 tahun. Bapak Ibu Saudara sudah tahu jatah Bapak Ibu Saudara berapa? Kita tidak ada yang tahu. Mungkin kita 40, mungkin 50, 60, atau bahkan lebih dari 70. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bukan di situ poin utamanya. Tetapi yang terpenting, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya bisa finishing well, bisa sampai di garis finish dengan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dan dalam pertandingan ini pasti ada yang menang, ada yang kalah. Bapak Ibu Saudara mau menang atau kalah? Tentu kita pingin menang.
Tuhan pun demikian, menghendaki kita untuk menang. Mari kita buka bersama Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang, menyelesaikan pertandingan iman kita sampai di garis akhir dengan tetap setia. Dan pagi hari ini kita sama-sama belajar, tentu ketika kita mau meraih yang namanya kemenangan, ada hal-hal yang perlu kita lakukan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa sampai di garis akhir dengan setia, Bapak Ibu Saudara. Mari kita boleh bersama-sama membaca kembali Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai yang keempat. Ibrani pasal 12 ayat pertama sampai dengan yang keempat. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus perhatikan hal-hal supaya kita boleh memperoleh kemenangan. Yang pertama, kita harus tahu ketika dalam pertandingan ada yang namanya sasaran. Sasaran, Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi sasaran kita dalam pertandingan hidup iman kita di dunia ini? Yang harus menjadi sasaran kita di ayat 2 tadi katakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, yang harus menjadi sasaran iman kita adalah Yesus. Yesuslah yang menjadi fokus iman kita, tujuan terbesar kita. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus menjadi fokus kita, kita harus menjadi semakin lama menjadi serupa seperti Yesus. Menjadi sama seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, perhatikan yang namanya atlet lari, dia tidak akan pernah lari serampangan. Bapak Ibu Saudara, kalau perhatikan atau menonton perlombaan, seorang atlet lari dia pasti akan lari yang lurus, fokus kepada titiknya di depan sana. Dia nggak akan sebentar ke kanan, sebentar ke kiri, toleh ke kanan, toleh ke kiri, atau mungkin dia dada-dada. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara pernah lihat pelari dada-dada? Saya pastikan dia bisa kalah. Dia tidak akan menjadi juara. Tetapi seorang pelari, dia akan fokus dan dia akan terus berlari sampai di garis finish. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14 berkata demikian. Boleh kita baca bersama-sama, kita lihat. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita harus memfokuskan sasaran kita hanya kepada Yesus.
Semakin hari kita harus menjadi semakin seperti Yesus, mirip seperti Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita jangan menoleh ke belakang. Menoleh melihat kehidupan kita yang lama, sifat kita yang lama, kegagalan kita yang lama, tinggalkan. Ketika kita tinggalkan, kita bisa fokus melihat hanya kepada Yesus. Bapak Ibu, ada banyak hal yang terjadi di belakang yang mungkin tidak mengenakan. Biasanya hal yang tidak mengenakan itu lebih gampang kita simpan. Kita simpan, kita taruh di dalam hati kita, kita ingat terus. Ini yang seringkali buat kita sakit Bapak Ibu Saudara. Tetapi mari firman Tuhan katakan, arahkan pandanganmu ke depan, fokus kepada Yesus. Orang-orang yang pernah berbuat kesalahan dalam hidup kita lupakan. Arahkan kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara, semakin kita serupa dengan Kristus, semakin kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Seorang kaisar Roma bernama Julius Caesar. Satu ketika dia akan masuk untuk menaklukkan sebuah negara. Ketika dia sampai, dia melihat anak buahnya penuh dengan keraguan. Sehingga ketika kapalnya mendarat, dia bilang kepada pasukannya, bakar semua kapal-kapal kita. Artinya bahwa tidak ada jalan untuk pulang. Yang ada jalan maju dan menang. Kalau kita nggak maju, kita mati. Bapak Ibu Saudara ingat Julius Caesar, dia punya satu moto yang luar biasa. Dia berkata, Vini, Vidi, Vici. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Saya datang, saya lihat, dan saya menang. Bapak Ibu Saudara, ini satu moto yang luar biasa. Saya datang, saya lihat, saya menang. Ini yang harus kita miliki dalam kehidupan kekristenan kita. Sekali kita meninggalkan hidup yang lama, sasaran kita, fokus kita hanya kepada Yesus. Sampai menang, maju terus Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya hari ini, apa yang menjadi sasaran hidup Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sebagai orang Kristen hanya sekedar kita sasaran hidup saya mau jadi orang sukses. Saya mau jadi orang yang kaya. Saya mau diberkati. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu sebenarnya hanya bonus. Yang utama sasaran hidup kita adalah menjadi seperti Yesus. Ketika Yesus yang menjadi fokus kita, kita arahkan hidup kita, langkah kita hanya kepada Yesus. Bapak Ibu, ada sebuah cerita, mungkin saya pernah membawakannya. Bapak Ibu Saudara ingat ada seorang putri yang bernama Putri Atalanta. Cerita kisah mitologi Yunani. Bapak Ibu, dia seorang putri yang cantik jelita. Dia punya kemampuan luar biasa dalam hal lari. Jadi kalau dia berlari, dia bisa berlari secepat kilat. Karena dia cantik, Bapak Saudara, banyak pria ingin mempersuntingnya. Tapi syaratnya satu, kamu bisa kalahkan saya dalam lomba lari. Kalau tidak bisa kalahkan saya, taruhannya leher kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, walaupun sulit ya, persyaratannya ada, banyak pria datang untuk mencoba adu balap lari. Dan banyak pria berguguran. Satu hari seorang pria yang bernama Hippomenes, dia berkata, saya mau lomba lari. Dan akhirnya mereka mulai lomba lari hari itu. Putri Atalanta bilang, silakan kamu lari dulu di depan saya, nanti saya menyusul. Jadi dia start duluan Bapak Ibu Saudara. Hippomenes lari sekencang mungkin. Dia berlari tanpa berhenti. Sampai setengah rute Putri Atalanta menyusul. Dia mulai menyusul dan mengejar dengan cepat. Hampir bersanding. Ketika hampir bersanding, Putri Atalanta mulai lihat ke Hippomenes. Dia bilang, leher. Ingat. Bapak Ibu Saudara, Hippomenes terus berlari. Ketika dia masih berlari, dia ambil sesuatu dari dalam jubahnya. Dia lemparkan sebutir apel emas ke dekat kaki Putri Atalanta. Dan dia terus berlari. Putri Atalanta lihat, apa itu? Tetapi dia tidak menghiraukannya, dia terus berlari. Hampir mengejar
kejar Hipomenes. Kembali Hipomenes mengambil apel emas yang kedua dan dia lempar dekat putri Atalanta. Putri Atalanta mulai goyang. Apa itu emas kah? Hipomenes terus berlari dan hampir sampai di garis finish. Putri Atalanta pun tidak mau kalah, dia kejar. Dan ketiga kalinya Hipomenes keluarkan apel emas. Dia lempar kembali ke kaki putri Atalanta. Akhirnya dia gak tahan. Dia ambil itu apel dan dia bilang emas. Tanpa dia sadar Hipomenes sudah sampai di garis finish dan menang. Bapak Ibu Saudara, Hipomenes bisa menang. Putri Atalanta kalah karena dia tidak fokus. Dia tergoyangkan karena apel emas. Berapa banyak orang kalah dalam pertandingan iman karena tergiur oleh daya tarik dunia. Seperti emas yang ditawarkan oleh Hipomenes. Bapak Ibu Saudara, kadangkala kita seperti istri Lot yang sudah keluar dari Sodom. Sodom dihancurkan, dikirim api dari surga. Tetapi istri Lot walaupun dia sudah keluar dari Sodom, dia berubah menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Tiang garam karena dia menengok ke belakang, dia tergiur. Wah, dia ingat mungkin hartanya, aduh sayang. Bapak Ibu Saudara, Sodom, istri Lot sudah keluar dari Sodom, tetapi Sodom belum keluar dari hidupnya. Tapi pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau punya sasaran fokus yang tepat. Arahkan pandangan kita hanya kepada Yesus. Kalau kita arahkan kepada dunia, dunia membuat kita menjadi kecewa. Kita arahkan pandangan kita kalau kita lihat manusia, manusia penuh keterbatasan dan kelemahan. Kita juga bisa kecewa. Satu pujian lama bilang, pandang terus padanya. Jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang salah orang lain. Pandang siapa Bapak Ibu Saudara? Pandang saja Yesus. Bapak Ibu Saudara, pandang hanya Yesus. Maka iman kita akan menjadi kuat. Pagi hari ini menjadi evaluasi bagi kita. Apakah kita setiap hari Bapak Ibu Saudara, kita boleh cek apakah rohani kita semakin hari sudah lebih baik dari kemarin. Apakah kita sudah berlomba dengan tepat? Apakah Bapak Ibu Saudara makin hari sudah semakin serupa dengan Yesus? Atau masih dia yang dulu kalau dia memang begitu wataknya. Tetapi mari kita mau belajar semakin hari. Sehingga bukan dia lagi yang kita lihat. Iya dia tuh dulu begitu tapi sekarang dia gak begitu. Yesus yang lebih bisa dilihat orang dalam hidup kita. Kita mau cek setiap hari apakah kita sudah lebih baik dari hari-hari yang sebelumnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kalau tadi sasaran kita siapa Bapak Ibu Saudara? Yesus. Yesus yang menjadi sasaran dalam hidup pertandingan iman kita. Dan yang kedua, ada yang namanya saksi. Di dalam pertandingan iman ada yang namanya saksi. Di Ibrani yang 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Siapa saksi di sini Bapak Ibu Saudara? Saksi di sini berbicara orang-orang para teladan iman yang ada di pasal sebelumnya. Bapak Ibu Saudara kalau bawa Alkitab boleh diintip, scroll ke sebelahnya. Ada pasal 11 di Ibrani pasal 11. Mereka itulah yang menjadi saksi-saksi iman kita. Siapa mereka Bapak Ibu Saudara? Di sana disebutkan ada Habel, Henok, ada Musa, Abraham dan seterusnya. Mereka inilah yang sudah mendahului kita. Mereka sudah finishing well terlebih dahulu. Menjadi teladan, menjadi contoh dalam pertandingan iman. Mereka sudah menang mengakhiri pertandingan yang baik. Dan mereka ini orang-orang yang menjadi teladan buat kita. Karena mau untuk menang ini kita harus ikut Bapak Ibu Saudara. Harus ikut dalam aturan.
semua pertandingan apapun pasti ada yang namanya aturan. Mari kita lihat aturannya mainnya seperti apa Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ada aturan yang harus kita ikuti. Dan puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan contoh para teladan iman, tokoh-tokoh teladan iman ini. Mereka yang menang sampai di garis akhir. Yang kedua, yang menjadi saksi juga bagi iman kita Bapak Ibu Saudara, tentu adalah Tuhan dan malaikatnya. Tidak ada satu hal pun yang bisa kita sembunyikan, yang bisa kita tutupi dari Tuhan. Sekalipun mungkin orang lain tidak ada yang tahu. Hati kita terdalam pun Tuhan yang tahu. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam pertandingan kita gak bisa curang, gak bisa cheating. Karena ada Tuhan yang 24 jam mengawasi kita. Dan yang terakhir ada orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu Saudara, kita dikelilingi banyak orang, tetangga kita, keluarga kita, teman kerja kita. Mereka bagaikan saksi yang mengelilingi kita. Mereka yang lihat, kok orang Kristen begitu ya? Kok dia begitu ya? Bapak Ibu Saudara, mereka lah yang menjadi saksi. Karena hidup kita bagaikan surat Kristus yang terbuka. Surat yang bisa dibaca. Jadi kayak artis ya Bapak Ibu Saudara. Kalau artis diliatin gitu kan. Ternyata kita pun sebenarnya juga orang penting, artis Bapak Ibu Saudara, artis-artisnya Tuhan. Karena itu kita belajar, kita melakukan bagian kita, kita jalani dengan sungguh-sungguh hidup ini. Karena hidup ini adalah pertandingan. Bapak Ibu, kalau dalam pertandingan estafet ada berapa orang ya satu tim? Ada yang pernah ikut lomba estafet? Berapa? 4 ya. Kita ini bagaikan pelari nomor 4-nya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau estafet itu berempat, ada 4 orang akan bersambung-sambungan memberikan tongkat. Orang yang terakhir adalah penentu kemenangan. Orang yang pertama ini adalah tokoh-tokoh iman. Henok, Habel, Musa, Abraham, mereka sudah berlari sedemikian rupa sampai ke satu titik dan memberikan tongkat estafet ke generasi berikutnya. Sampailah tongkat itu ada di Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita pelari nomor 4, artinya kita penentu. Kita bisa menang atau tidak. Kita bisa mencapai garis finish atau tidak. Karena itu kita mau perhatikan. Ada saksi di sekitar kita. Ini menjadi semangat, menjadi supporter bagi kita. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, harap bersabar. Masih ada 10 poin lagi. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi sasaran, kedua ada saksi, yang ketiga kita harus ingat ini hati-hati, ini berbahaya. Ini yang namanya sandungan. Bapak Ibu, dalam perjalanan ini ada batu sandungan, betul? Kita kadang suka tersandung dan jatuh. Kalau jatuh, jalan kita menjadi lambat. Sandungan ini rintangan, halangan yang menghalangi kita untuk maju. Bisa berupa dosa. Dosa yang kita lakukan ini bikin kita gak bisa maju. Kita hidup terus dikuasai oleh dosa. Apa itu dosa? Segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bermacam-macam bentuknya. Martin Luther bilang, segala hal yang membuat aku jauh dari Tuhan adalah setan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati. Kita harus hati-hati dengan dosa. Ada yang bilang dosa di dalam dunia ini ada 3 ta. Apa Bapak Ibu Saudara? Harta, tahta, yang ketiga wanita. Jangan takut-takut Bapak Ibu Saudara, walaupun banyak wanita di sini, tidak akan diserang. Harta, tahta, dan wanita. Atau 3G, gold, glory, girl. Yang ketiga, tetap aja perempuan juga. Bapak Ibu Saudara, bentengi hidup kita dari dosa. Bentengi dengan apa? Dengan firman Tuhan.
berdoa, baca Alkitab, renungkan, ini yang membuat iman kita tetap kuat sehingga kita tidak mudah tersandung. Beban ini, sandungan ini juga bisa yang namanya beban, Bapak Ibu Saudara. Beban bukan berarti dosa, tetapi ini bisa menjadi penghambat. Contoh, hobi. Bapak Ibu Saudara punya hobi? Pasti kita semua punya hobi. Hobi kita itu berdosa nggak Bapak Ibu Saudara? Tidak. Tetapi ketika hobi kita ini menyita waktu kita, sehingga kita tidak bisa punya waktu untuk bersekutu, untuk membaca firman, untuk berdoa. Ini yang akhirnya menjadi sandungan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar. Ya, seorang pelari dia akan menggunakan kostum seringan mungkin. Jadi bukan, ini pelari bajunya seksi-seksi, bukan Bapak Ibu Saudara. Biasanya mereka akan pakai baju yang setipis, seringan, elastis gitu ya. Tujuannya bukan supaya menunjukkan bentuk tubuhnya, tetapi ini memperingan langkahnya menuju garis kemenangan. Demikian juga dalam hidup kita, beban yang menghambat dalam hidup kita harus kita tanggalkan supaya kita bisa terus melaju sampai di garis finish. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu sasaran, kita tahu ada saksi di sekitar kita, ada batu sandungan yang harus kita berhati-hati, dan yang keempat ini harus kita miliki supaya kita sampai. Inilah yang menjadi kunci. Tanpa ketekunan atau ketabahan, kita tidak akan mungkin menang. Jadi yang keempat Bapak Ibu Saudara, seorang sekretaris membutuhkan pena untuk bekerja. Seorang tukang membutuhkan alat pertukangan untuk dia bekerja. Tetapi kita sebagai atlet rohani, kita membutuhkan yang namanya ketekunan, ketabahan sebagai sarana kita untuk kita menang. Bapak Ibu, tanpa ketekunan, ketabahan, maka kemenangan tidak akan pernah diraih. Ada banyak orang yang hari-hari ini susah ya, capek, udah Nah, tidak punya ketekunan, ketahanan. Tetapi mari kita mau belajar. Memang tidak ada yang mudah dalam hidup kita. Ada pepatah yang bilang, tough time never lasts, but tough people do. Artinya Bapak Ibu Saudara, tough time never lasts. Masa-masa sulit itu tidak akan bertahan. Tetapi yang bertahan hanyalah orang-orang yang ulet, orang-orang yang tekun. Mereka yang mau terus bertekun, mereka lah yang akan menang. Masa-masa sulit pasti ada expirednya Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang terus gitu kan, ada waktunya. Tetapi orang-orang yang kuat, orang-orang yang ulet, merekalah yang akan sampai kepada garis finish. Ada seorang pelari dalam sebuah, ini kisah nyata Bapak Ibu Saudara, di dalam pertandingan lari di Meksiko. Dalam pertandingan lari tersebut, ketika bertanding di tengah perjalanan dia terantuk batu, dia jatuh sehingga kakinya luka. Tetapi yang luar biasa, ketika dia luka, dia tetap berdiri dan tetap melanjutkan pertandingannya. Tentu dia harus berlari dengan terseok-seok, bahkan sampai langkahnya lambat. Ketika semua pemain pelari sudah sampai di garis finish, bahkan juara pun sudah diumumkan, pelari ini tetap berlari di jalurnya sampai di garis finish. Dan ketika dia sampai di garis finish dengan terseok-seok, Bapak Ibu Saudara, semua penonton berdiri, semua bertepuk tangan, bersorak-sorai, bukan karena dia menang, tetapi karena mereka melihat ketekunan, keuletan pelari ini. Pelari ini namanya sampai hari ini tercatat menjadi orang yang memberi inspirasi. Kalau Bapak Ibu Saudara search, Bapak Ibu Saudara akan temukan John Stephen Akhwari. Namanya terukir menjadi inspirasi bagi setiap kita. Bayangin Bapak Ibu Saudara, ketika dia ditanya, kenapa kamu terus berlari walaupun kaki kamu sakit?
Dia bilang, negara saya mengirim saya untuk berlomba, bukan hanya untuk memulai, tetapi untuk menyelesaikan pertandingan. Jadi Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa selesai sampai di garis finish, kita harus punya yang namanya ketekunan. Terus lakukan. Ketika kita tekun mungkin sakit Bapak Ibu Saudara, mungkin berdarah-darah. Tetapi biarlah kita punya moto seperti John Stephen Akhwari. Ever onward, never retreat. Maju terus, pantang mundur. Bapak Ibu Saudara, ingat sasaran kita Tuhan Yesus. Ada mahkota yang menanti kita. Jangan pernah kita berhenti. Terus melangkah dalam ketekunan sampai pada akhirnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau yang terakhir sudah, ternyata nggak jadi 10 diskon Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini kabar sukacita yang saya paling suka poinnya. Bapak Ibu, kita harus sadar, kita harus ingat dalam pertandingan kita yang berat ini, kita punya satu orang yang menjadi sahabat buat kita. Siapa sahabat kita Bapak Ibu Saudara? Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya menjadi sasaran iman kita, tetapi dia sudah memberikan teladan. Dia sudah tekun memikul salib ganti kita. Dan dia Yesus yang juga ada sebagai sahabat buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingatlah akan hal ini Bapak Ibu Saudara, no cross, no crown. Tidak ada salib tanpa mahkota. No pain, no gain. Tidak ada keuntungan, tidak ada kemenangan yang diperoleh tanpa proses. Prosesnya mungkin sakit, panjang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kabar gembiranya, kita tidak bertanding sendirian. Kita bertanding bersama Yesus. Ada Yesus yang selalu mendampingi Bapak Ibu Saudara dan saya. Dalam setiap momen, dalam setiap musim hidupmu. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan pertandingan iman kita, kalau kita rasa letih, lesu, rasanya sudah hopeless, tapi ingat satu hal, kita punya Yesus sebagai seorang sahabat. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, Yesus yang menjadi sahabat yang setia, yang hadir buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingatkah Bapak Ibu Saudara siapa nama Yesus? Nama Yesus adalah Immanuel. Apa arti Immanuel Bapak Ibu Saudara? Artinya dia Tuhan yang tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu Saudara. Allah yang selalu beserta dengan kita dalam setiap musim hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita boleh saksikan sebuah klip, kiranya ini boleh menjadi satu berkat buat kita semua. Heavenly Father, we love your precious name. It stands to reason that a name is just a word. It can be easily forgotten as soon as it is heard. But one name was spoken before the world's first day, and it will be here when everything that is has passed away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings, Jesus, Jesus, the word that came to life for us, the song that all creation sings, Jesus, oh Jesus, proudest nations of the earth have come and gone.
terrifying dream. Desperation reaches out and clutches me when I'm so afraid that I don't even know how to pray. I simply speak it and I feel it, and it chases fear away. Delivered from the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, sweet Jesus, the word that came to life for us, a song that all creation sings. Jesus, oh Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. Jesus, the name lives on. Eternal hope and promise, the ever-breaking dawn. When time itself is over, the name lives on and on. From the lips of God to Mary's ears on angels' wings. Jesus, word that came to life for us, the song that all creation sings. Jesus, sweet Jesus, the proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives on. The proudest nations of the earth have come and gone. But Jesus, the name lives Tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah Immanuel yang selalu ada buat kita. Saya bacakan ayat yang terakhir buat Bapak Ibu Saudara. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Kiranya ini menjadi doa kita. 2 Timotius 2, 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu Saudara, tetap pegang, lakukan janji Tuhan dalam hidup kita. Terus melangkah dalam pertandingan iman kita. Kita punya sasaran Yesus Kristus. Kita punya saksi yang menjadi teladan bagi kita. Kita harus berhati-hati, ada batu sandungan di depan langkah kita. Mari kita tanggalkan, kita singkirkan. Kita harus punya sarana ketekunan untuk kita meraih kemenangan. Tapi satu hal, bahwa Tuhan sebagai sahabat kita, Dia selalu hadir buat Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri bersama. Selamat melanjutkan pertandingan iman kita masing-masing sampai kita bertemu di garis finish. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami tidak pernah ditinggalkan. Engkau ada buat kami. Sekalipun orang tidak peduli, tapi Engkau Tuhan yang peduli buat kami. Kami hanya berseru, kami hanya berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lewati semuanya bersamamu. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan
membiarkanku sendiri, ku melangkah dengan iman kekuatanku. Amin. Bersamamu ku lewati segalanya. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanku, bersamamu ku lewati segalanya. Ku berseru, mengangkat tanganku, percaya Kau takkan membiarkanku sendiri. Ku melangkah dengan iman kekuatanku, bersamamu ku lewati segalanya. Bersamamu ku lewati segalanya. Bersamamu ku lewati segalanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, untuk kami boleh terus melangkah di dalam pertandingan iman kami, untuk kami terus mengarahkan mata hati kami, semakin kami serupa dengan Engkau. Kami masuk di dalam proses-Mu Tuhan. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Terus tuntun kami. Kami percaya firman-Mu terus berbicara dalam setiap hati kami. Roh Kudus yang menerangi, Roh Kudus yang membajak setiap hati kami. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Mari bersama katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, amin. Mari yang diberkati berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Selamat bertanding dan selamat memenangkan pertandingan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kepada yang melayani dipersilahkan. Sebab Engkau pilihan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Dengan iman nyatakan, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dugakan hati-Mu.
Shalom. Untuk pengumuman sepekan Minggu 20 Oktober 2024, terima kasih kepada Pendeta Muda Martalim. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Gembala Sidang GBI Shalom Titian Kencana mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang pertama kali datang ke gereja GBI Shalom Titian Kencana. Mungkin ada? Ada. Untuk pelayanan ibadah Minggu 27 Oktober 2024, worship leader yaitu Ibu Marta, singer 1 Ibu Nani, singer 2 Ibu Ike, singer 3 Ibu Asima. Untuk pelayan musik, Saudari Jessica, Bapak Yosia, Bapak Yuda, Saudara Aven. Untuk aser yaitu keluarga Bapak Daniel, pengumuman Bapak Hengki dan LCD Saudara Aldo. Wherever you go, wherever you stay, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. No matter how far, how broken you are, don't you forget that love is always coming your way. Always, hey, and you ain't gotta do a thing to get that love. You ain't gotta do a thing to get that love. You ain't gotta do a thing to get that love. You ain't gotta act nice to get. Itu Alkitab edisi ya, edisi tanggal 20 Oktober 2024 dilaksanakan jam 11, yaitu dengan tema Alkitab tajam seperti pedang dengan kakak Daniel. Untuk ibadah WPI dilaksanakan Kamis tanggal 24 Oktober jam 5 sore, itu dengan Bible Study Sarah. Ya. Untuk next minggu depan yaitu ada Worship Sunday bersama Pendeta David Mardianto dari Cirebon dengan tema mencapai tujuan iman tanpa harus melihat, yaitu di Minggu tanggal 27 Oktober jam 9 pagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Ya, terima kasih untuk kita boleh bersama-sama untuk hadir dalam ibadah pagi hari ini, dan kita juga diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kita untuk kita terus bertanding, saudara. Kita harus sampai kepada apa? Sebuah tujuan. Ya. Pagi hari ini Bapak dan Ibu Gembala tidak ada bersama dengan kita semua karena ada di luar negeri Bapak Ibu. Tapi kita terus mendoakan supaya boleh kembali dan dengan keadaan baik tanpa persoalan apapun. Dan kita juga akan berdoa secara khusus buat Bapak Pendeta Muda Weldy Rondonuwu yang sampai hari ini masih ada di rumah sakit Bapak Ibu. Kemarin saya sudah menjenguk dan saya sudah mendoakan. Ya, puji Tuhan sudah mulai membaik. Ya, mungkin perlu istirahat karena kemarin disampaikan bahwa bagian perutnya yang mules-mules, saudara. Ya, kita doakan supaya kembali fit, boleh kembali beraktivitas dan melayani Tuhan. Dan satu hal yang saya mau ingatkan Bapak Ibu, di tiang-tiang gereja ini ada QR gereja. Mungkin Bapak Ibu yang tidak membawa persembahan secara cash, Bapak Ibu bisa QR, yaitu ada di depan, di belakangnya Pak Saud dan di depan saya kalau tidak salah. Jadi gereja juga memberikan pelayanan yang terbaik ketika Bapak Ibu tidak ada uang receh, begitu kan? Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, Bapak Ibu bisa QR. Saya sudah coba beberapa aplikasi, baik itu Dana, GoPay, dan semua Bapak Ibu itu sudah bisa. Puji Tuhan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu didatengin petugas, bilang aja saya sudah QR, begitu Bapak Ibu ya. Jadi jangan diam saja, nanti petugasnya nggak akan jalan-jalan, saudara. Nah, akan nungguin Bapak Ibu untuk memberikan apa? Memberikan persembahan. Begitu ya, saudara. Dan saya juga menyampaikan kita mau dukung doa Bapak Ibu.
secara khusus buat kegiatan Natal kita, yaitu tanggal 15 Desember. Bapak Ibu jangan kemana-mana. Kita ada acara akbar, yaitu Natal GBI Shalom Titian Kencana, yaitu tanggal 15 Desember Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mohon dukungan dalam doa. Kita lagi list ada beberapa tempat saudara yang kita mau pastikan dan kita harus pilih, yaitu berkenaan dengan jarak tempuh, untuk harga dan sebagainya Bapak Ibu. Didoakan dapat yang terbaik untuk kita bisa sama-sama untuk mengadakan acara Natal Akbar dari GBI Shalom Titian Kencana. Dukung dalam doa Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang terlibat dalam kepengurusan, baik itu dalam panitia Natal, Bapak Ibu juga akan terlibat Bapak Ibu. Jangan sampai nanti saya ini tugasnya apa begitu. Tapi mari kita bersama-sama, kita mencapai satu tujuan bersama untuk kita ini menjadi apa? Menjadi tim untuk kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Oke, tidak ada yang lain Bapak Ibu yang saya kasihi. Undang semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Shalom, shalom. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau selamanya. Berkat Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di pamungkas ibadah pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan yang luar biasa yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kami Tuhan. Kami bersyukur kami bisa menaikkan pujian syukur kami. Kami bersyukur kami sudah mendengar akan firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Tidak ada waktunya kami bersantai-santai. Tidak ada waktunya Tuhan kami tidur pulas. Tapi kami mau bergerak maju kepada tujuan yang mengarahkan kepada keselamatan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang terus memberkati buat setiap kami Tuhan. Ajar kami boleh bertumbuh dalam iman kami Tuhan. Ajar kami memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Dan kami mengejar mahkota, yaitu mahkota kehidupan. Bapa yang baik, pada pagi hari ini mau berdoa, kiranya Tuhan yang memberkati buat jemaat Tuhan, dimanapun kami ada dan tinggal. Tapi kami bersatu hati Tuhan di tempat ini, untuk kami menjadi keluarga Tuhan, yang mengikat satu dengan yang lain. Kami memperhatikan satu yang lain. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekeluargaan ini semakin erat karena nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami bukan hanya satu, kami bukan hanya dua, kami lebih dari 10, kami lebih dari 20. Ini mengikatkan kami Tuhan. Meskipun kami memiliki gereja yang kecil, tapi kami punya iman yang besar. Suatu ketika gereja ini Tuhan akan perlebar. Dan kami percaya Tuhan, ada rencana yang besar ketika Tuhan tempatkan kami di tempat ini. Ada perjalanan iman yang boleh mengingatkan kami Tuhan ketika kami duduk di tempat ini. Ada kalanya kami harus bergumul, ada kalanya kami harus menangis.
Tapi tempat inilah Tuhan, kami boleh bertemu dengan Tuhan. Dan melalui tempat ini Tuhan, kami boleh mengenal bahwa ada Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat tempat ini, mencintai buat gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat Bapak Ibu Gembala sidang kami. Kami berdoa Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh melihat akan anugerah Tuhan yang luar biasa. Kiranya Tuhan yang terus memberkati Bapak Ibu Gembala sidang kami. Kalau pagi hari ini tidak bersama kami Tuhan, karena ada di luar negeri, kiranya Tuhan yang memberkati. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Kiranya Tuhan yang melawat, memberkati Tuhan setiap langkah imannya. Tuhan yang terus memberkati Tuhan. Terus memberikan visi misi yang selalu baru. Membawa kami Tuhan menjadi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Bapak rohani kami, Tuhan yang kiranya memberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan. Kalau pagi hari ini tidak ada bersama dengan kami, mungkin karena ada pergumulan, karena ada masalah, bahkan karena terbaring karena sakit. Kami berdoa Tuhan mengangkat tangan kami, Tuhan yang hadir sama seperti Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, mengangkat tangan kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, secara khusus buat pendeta muda Weli Rondonuvu yang ke saat ini Tuhan masih terbaring karena sakit. Kami tetap percaya Allah yang sama menyembuhkan 2000 tahun yang lalu mampu menyembuhkan, mampu memulihkan di dalam nama Yesus. Bilur dan darah Yesus menyembuhkan, memberkati bahwa setiap obat yang makan diminum menjadi sarana kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, yang kalau hari-hari ini bergumul dalam permasalahannya, kami mengangkat tangan Tuhan yang hadir melawat, baik dalam usaha, baik dalam pekerjaan, baik dalam hidup keluarga, antara suami dan istri. Bahkan Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus, kalaupun terjerat Tuhan dengan permasalahan-permasalahan judi online dan sebagainya, Tuhan yang tolong, Tuhan yang jamah, Tuhan yang lawat dengan kuasa-Mu. Karena mau percaya Tuhan, Tuhan taruhkan hikmat untuk menyelesaikan segala sesuatu yang baik. Apa yang baik kami berdoa, Kau memberkati Tuhan buat pengurus gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan yang mengikat satu dengan yang lain untuk kami bergandeng tangan. Tuhan memberkati Tuhan, ada kesehatian hati untuk kami boleh mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Dan Kau juga memberkati buat setiap program gereja yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, riranya Tuhan juga memberkati dalam ibadah-ibadah sepekan, dari ibadah sekolah minggu, remaja, pemuda, dewasa, muda. Bahkan kami juga berdoa dalam ibadah WBI, Kompria, bahkan dalam ibadah keluarga. Tuhan yang tolong. Kami mau Tuhan untuk kami bertumbuh, kami mau Tuhan untuk kami berakar dan menghasilkan buah. Kami juga berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu yang pagi hari ini sudah melayani-Mu Tuhan, dari worship leader, singer, pemain musik. Kau juga memberkati Tuhan tim media, Tuhan memberkati tim LCD, Kau memberkati Tuhan buat Aser. Kami mau Tuhan apa yang kami kerjakan, kami memuliakan nama Tuhan. Karena gak ada emas perak ada pada kami Tuhan, tapi inilah yang kami boleh persembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami secara khusus juga berdoa buat Indonesia, kiranya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur kalau perjalanan bangsa kami Tuhan dalam kepemimpinan Bapak Joko Widodo Tuhan bersama dengan Ma'ruf Amin boleh berjalan dengan baik. Kami bersatu hati Tuhan, dan kiranya Tuhan juga memberkati buat presiden yang terpilih bersama dengan wakil dan jajarannya Tuhan. Kamu berdoa dalam nama Yesus, dalam acara pelantikan hari esok pun Tuhan, semua berjalan dengan baik. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar atas Indonesia. Kamu memberkati dari Sabang sampai Merauke, memberkati dari Pulau Rote sampai Mentawai. Tuhan yang kontrol, Tuhan yang terus memberkati. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat kota Bekasi. Kami percaya Tuhan tidak salah tempat. Tuhan yang boleh lahirkan kami di kota Bekasi, Tuhan yang hadirkan kami di tengah-tengah kota Bekasi. Karena Tuhan punya rencana yang besar, punya rencana yang luar biasa. Kami berdoa bahwa setiap tanah yang kami injak, ini adalah tanah yang melaporkan kebaikan-kebaikan Tuhan, melaporkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, kiranya Bekasi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Bekasi diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan. Bapa yang baik, kalau sebentar Tuhan kami akan pulang. Kami akan kembali Tuhan ke tempat kami masing-masing. Kiranya berkat damai sejahtera Tuhan hadir memberkati bawah setiap kami. Dan kami tetap percaya Tuhan, ada kemenangan sampai menuju kemenangan. Sampai Yesus datang kedua kali. Bapak yang baik, kiranya Tuhan yang memberkati bawah setiap kami. Mari Bapak Ibu yang saya kasihi, telah kedua tangan mau terima berkat yang berasal dari Tuhan. Di mana Allah telah memberkati Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Bila berkat yang sama turun terjadi dalam hidupmu. Diberkati suami dan diberkati istrimu. Diberkati anak menantu dan cucumu. Diberkati segala usaha pekerjaanmu. Diberkati kekuatan kesehatanmu. Diberkati perkuliahanmu, diberkati rencana dalam hidupmu, diberkati apapun kau kerjakan dibuatnya berhasil, diberkati sawah ladang dan lumbung-lumbungmu, di dalam berkat sepenuh Allah Bapa Putra Roh Kudus, yang diberkati Tuhan, mereka katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan bersaat teduh sejenak. Ibadah hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan sampai kita bertemu kembali di jam-jam ibadah mendatang. Happy. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mengikuti ibadah baik secara offline maupun secara online. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara jangan lupa untuk like video ini dan di-share ke seluruh sosial media Bapak Ibu Saudara untuk dibagikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel GBI Shalom Titian Kencana dan diklik loncengnya supaya Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasinya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.